kegiatan dari Detasemen 88 merupakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan untuk silaturahmi para dai dan para ulama sehingga menciptakan situasi yang aman, toleran, dan sejuk di wilayah Kabupaten Magetan. Ya, kumpulan khutbah sepanjang masa. Jadi ini bisa jadikan referensi para khatib di Magetan. Untuk menekan deradikalisasi ini apa aja? Kalau NU itu mulai dari ajarannya, ideologinya, kurikulumnya, kemudian lembaga-lembaganya, full semuanya mesti menjaga keseimbangan. Dakwah itu yang didakwai manusia, jaga perasaan manusia itu penting. Maka setiap cara-cara dakwah yang menyakiti perasaan orang itu dakwah yang salah. Tapi menjaga agama juga penting. Hanya alasan kemanusiaan lalu mengingkari syariat itu juga salah. Dan itu semua nggak mungkin dilaksanakan kecuali kalau di bawah naungan negara yang berdaulat, aman, kokoh, ada kepastian hukum, berdakwah, berhumanity, dengan menafikan nasionalisme itu juga bohong. Jadi NU senantiasa ajarannya menjaga keseimbangan. Ya Islam, ya nasionalisme, NKRI, tentu juga menjaga nilai-nilai perasaan kemanusiaan. Nah, kurikulumnya kayak begitu, lembaganya begitu, cara NU melakukan deradikalisasi. Ada kasus militer apa enggak, ada kasus pemakoman apa enggak, ada kasus transnasional apa enggak. Ya dari dulu NU seperti itu. Hanya ketika ada begini-begini, perhatiannya untuk itu ditambah, itu aja. Beberapa kiai kepada santri juga memahamkan mereka bahwa harus begini, jangan begini, harus begini, jangan begini. Itu di intern NU mulai TPQ, MI, madrasah, pondok pesantren, pengajian. Nanti muara kurikulumnya ya jaga keseimbangan antara autonomia, nasionalisme, keislaman, dan humanity, kemanusiaan. Kemudian dengan kelompok-kelompok yang diduga menyebarkan paham seperti itu, NU mengajak dialog kalau mau dialog. NU berkoordinasi dengan aparat sekiranya yang bersangkutan sudah layak ditindak karena membahayakan. Nanti yang melakukan analisa, mapping dan macam-macam aparat, mulai dari intel macam-macam. NU sifatnya memberi masukan. Nanti setelah ditangkap misalnya dibina, ada apa diproses, ya kadang NU juga diajak bicara. Kemudian di kampus-kampus, karena kadang-kadang mereka menyampaikan ide-ide begitu di kampus, maka NU juga aktif. Kadang melobi menteri, mohon di Brawijaya kalau bisa rektornya yang ini, jangan ini. Mohon UGM dari 3 calon itu rektornya ini, jangan ini. Kami nggak pernah menyebut harus NU apa harus Muhammadiyah. Satu rumusnya profesional, memang dia pinter, kepangkatannya juga sudah memungkinkan, prosedural, dan harus aman NKRI, harga. Nah itu antara lain cara-cara yang harus kami lakukan untuk pelan-pelan semampu kita mengurangi bahaya radikalisme, bahaya terorisme, dan yang lain-lain. Lalu kita sadar betul bahwa tradisi selamatan, kenduren, tahlilan, yasin itu cara yang efektif untuk menangkal lingkungan yang ada tahlilannya, kenduren, sekampung itu kan akrab jadi satu. Jadi ada kontrol sosialnya ya. Kalau orang mau ngontrak di situ nyusup nggak bisa. Sehingga ada tradisi kenduren selamatan, bersih desa itu sekaligus pertahanan negara. Nah, lingkungan-lingkungan yang nggak ada begitu, orang cuek, keluarga yang sama itu nggak saling ada lingkungan apa juga cuek, itu lahan empuk untuk penyusupan. Maka di NU terus mendorong. Kadang di perumahan kan cenderung nggak ada tahlilan, ada begitu. Oke lah, kalau memang pahamnya bukan NU, nggak ada tahlilan, boleh diadakan paguyuban. Untuk pesan para dai Magetan seperti apa, Kiai? Dengan radikalisme ini. Iya, ini kan salah satu faktor penyebaran paling masif kan medsos gitu.
jeneng NU pernah dorong nggak buat kiai-kiai Oh, kampung sudah untuk nggak karu-karuan. muncul gitu. Udah kalau medsos Jadi untuk sudah- tarung wacana gitu. udah Bisa. banyak. Kami di pondok ada AIC, asosiasi ini penggiat medsos pondok-pondok diinisiasi ditokoi oleh pondok kami di Puyureng, Lerboyo, Ploso sama Tambak Beras. Itu sudah nyebar kemana. Jadi sampai pondok-pondok desa kecil itu diberi pelatihan bagaimana mengelola multimedia dan yang lain-lain. Jadi gini, Magetan itu kan termasuk kabupaten kota di Jawa Timur, 4 kabupaten kota di Jawa Timur yang termasuk daerah merah. Artinya di situ banyak mantan-mantan napiter yang ada di Kabupaten Magetan khususnya ini. Memang kami sudah segala daya upaya dari pemerintah Kabupaten Magetan. Kita tidak hanya melakukan sosialisasi seperti saat ini, tapi kita juga memberikan kredit usaha kegiatan seperti kemarin kita di Kara sudah memberikan bantuan laundry, terus juga bantuan pertukangan para percetakan ini. Dengan begitu, dengan adanya kesibukan yang bersangkutan nanti tidak akan mungkin untuk bisa kembali lagi ke jalur yang menyimpang dari NKRI. Jadi tidak hanya sosialisasi aja. tidak hanya sosialisasi gitu. Jadi selama ini memang kalau sosialisasi kalau nanti narasumbernya tidak tepat itu nanti akan menjadi hal yang meleset lagi pasti. Jadi kita saat ini kita berupaya dengan perbankan yang ada. Kemarin kita sudah diberikan langsung kepada Direktur Permodalan dari Pak Bupati dengan kerjasama dengan perbankan, dan itu nanti menjadi ikatan yang kuat. Jadi kalau sosialisasi kan hanya di luar, tapi kalau kita memberikan kredit kerja yang nyata, itu nanti pasti akan menjadi hal yang sebagai ikatan yang kuat dengan kita. Di Magetan sendiri ada berapa napiter? Kita saat ini yang terdaftar di kami hanya ada 12, tapi juga ini turun naik karena kan sering keluar masuk itu. Tapi dengan ikatan yang saat ini seperti kemarin kita memberi kredit usaha kegiatan. Itu 12 itu udah hijau semua? Sudah, insya Allah seperti itu. Dan sudah dapat bantuan semua? Sudah dapat bantuan. Jadi anak sekolah, anaknya juga kita beri santunan biaya sekolah. Jadi mulai dari sekolah SD sampai SMP. Dan itu nanti kita juga kalau nanti dia melanjutkan yang bersangkutan nanti melanjutkan sampai perguruan tinggi, kita juga akan bekerja sama untuk bisa memberikan beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Jadi ada Pak ya? Ada. Jadi kita juga sesuai petunjuk Pak Bupati kan juga sebagai orang tua asuh. Jadi Pak Bangpol juga sebagai orang tua asuh terhadap anak-anak dari terorisme itu. Itu udah ada payung hukumnya belum Pak, beasiswa untuk napiter? Artinya gini, kita ada kegiatan-kegiatan, artinya kita kan ada kerjasama dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nasional itu. Jadi kita melakukan kegiatan dengan segala upaya, artinya jangan sampai nanti yang teman-teman napiter ini nanti kembali ke di luar.